warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wa hadirat jamaah Masjid Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya pada hari ini kita hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah yang sudah kita laksanakan, yaitu karena kelima salat tarawih dan witir. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan maghfirah dan ridhonya. Salawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut hatta yaumil qiyamah. Materinya adalah kembali ke jiwa fitrah. Kembali ke jiwa fitrah. Fitrah itu suci, bersih. Seperti disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 4 dan 5 dan 4 dan 5. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Jadi tadi kan kembali kepada jiwa yang suci, yang fitrah. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan iman, dengan amal soleh, dengan berbagai amal kebaikan. Terutama di bulan suci Ramadan, ada siam, ada sholat tarawih atau qiyam Ramadan, ada sholat witir dan tadarus, i'tikaf dan lain sebagainya. Jadi mensucikan jiwa kita dengan berbagai macam, dengan keimanan kita yang kuat dan berbagai macam ibadah. Kemudian diteruskan oleh Allah dalam ayat 5-nya, wa zakaros marubbihi fasalla. Ini perbuatannya, amalnya. Kemudian wazakaros marubbihi fasalla. Dia banyak menyebut nama Tuhannya, banyak berzikir kepada Allah, fasalla, dan dia mendirikan sholat. Jadi di sini zikir dan sholat bisa mensucikan jiwa kita. Kita lihat ke belakang dari awal Ramadan sampai malam ke-29, 30 ya. Malam ke-30 ini ya, kita terus sholat Isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, kemudian tadarus ya. Kemudian ada sholat tahajud nanti di malam hari. Di akhir Ramadannya ada i'tikaf, ada zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah. Ini semuanya adalah untuk mensucikan jiwa kita sebetulnya. Sehingga di dalam surat Ar-Ra'd, surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Zalika dzikra liz-zakirin." Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, yudhibnas sayyi'at, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa membersihkan jiwa kita. Zalika dzikra liz-zakirin, yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa para mufassir menafsirkan, Ibnu Jarir di dalam kitabnya atau At-Tabari, Ibnu Jarir di dalam tafsirnya mengatakan, mal muradu bil hasanat, apa perbuatan-perbuatan baik yang bisa mensucikan jiwa kita adalah as-salawatul khams, menurut beliau salat 5 waktu. Wahtara Ibnu Kasir, kemudian Ibnu Kasir memilih
Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan baik yang mampu menghapuskan dosa kita adalah al-a'malus sholihat, amal-amal yang soleh. Ya, kita di bulan Ramadan ini banyak beramal dengan amal yang soleh. Cuman amal soleh itu ada syaratnya. Amal kita semua yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu ada syaratnya, ataupun di luar Ramadan ya. Pokoknya amal soleh ibadah kita bisa dikatakan amal soleh dengan syarat gitu. 3 syaratnya. Pertama, mukminun haqq, mukmin yang benar, mukmin yang bagus, mukmin yang tidak pernah mempersekutukan Allah. Apalagi jauh dari dia, ikhlas. Itu pertama syaratnya. Salat Isya kita hari ini bisa dikatakan amal soleh kalau kita beriman kepada Allah dan tidak ria, ikhlas hanya untuk Allah. Yang kedua, muwafiqun lisyariah, sesuai dengan tuntunan syariah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bagaimana salat Rasulullah, ya. Bahkan sampai dari wudunya, bagaimana wudu Rasulullah, bagaimana salat Rasulullah, bagaimana bacaan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan agama ya. Itu yang kedua syaratnya. Salat Isya kita akan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah kalau sesuai dengan tuntunan syariah. Dan yang ketiga adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas hanya karena Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang simpel saja, kira-kira amal-amal apa saja yang bisa mensucikan hati kita, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita sehingga jiwa kita kembali kepada fitrah. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah, jum'ah tahun jum'ah hari ini atau jum'ah minggu ini ke jum'ah yang akan datang. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun ini ke Ramadan yang akan datang, atau Ramadan tahun kemarin ke Ramadan sekarang. Mukaffiratun lirhunna, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ijaz dunibatil kabair, selama kita bisa menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu adalah mempersekutukan Allah tadi, uququl walidain, menyakiti kedua orang tua, berzina, nauzubillah, membunuh tanpa ada alasan yang jelas. Jadi semua perbuatan kita yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini adalah bisa menghapuskan dosa kita sehingga jiwa kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jiwa kita semuanya, hati kita semuanya menjadi hati yang bersih. Cuman kita perlu dijaga hati kita. Bagaimana caranya agar hati kita menjadi hati yang bersih? Harus dijaga. Penjagaannya sebagaimana para ulama menyebutkan, di antaranya adalah bikasratil du'a. Kita dengan banyak-banyak berdoa. Karena hati itu adalah bergerak terus, namanya qalbul qulub. Kadang-kadang manusia itu senang, kadang-kadang manusia itu sedih, kadang-kadang dia tertawa, kadang-kadang dia menangis. Itu hati manusia. Nah, oleh karena itu Rasulullah pernah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutar balikkan hati manusia, hati kita mutar terus. Ya, kadang-kadang ada di rumah, boleh jadi kita sholat, jiwa kita, badan kita ada di masjid, hati kita ada di rumah, ada di kantor, ada di pasar, dan sebagainya. Makanya ditetapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah agar hati kita istiqomah. Ya, dalam sholat bisa kita khusyuk, konsentrasi. Ya, ini supaya untuk kalau hati kita sudah khusyuk, bersih hati itu. Hati yang bersih adalah hati yang khusyuk. Ya, hati yang khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat 3 atau surat Al-Imran disebutkan Allah mengajarkan langsung kepada kita ayat 8. Ini sudah hafal semua ayatnya, doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau belokkan hati kami ya Allah. Jangan kau simpangkan hati kami, jangan kau hancurkan hati kami setelah Engkau memberi
berikan hidayah kepada kami. Wahabdana, dan berikan kepada kami min ladunka dari sisi-Mu ya Allah rahmatan innaka antal wahhab. Ini perlu kudu banyak berdoa agar hati kita istiqomah, tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Tidak sedikit orang yang nyebrang agama. Kenapa? Imannya luar hilang. Kenapa? Mungkin tidak kurang berdoa. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma al-istiqomah. Al-istiqomah itu ibadah. Tetap konsisten, terus menerus, mayem, ya kalau bahasa saya, rajin terus, mudawamah, langgeng di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah, minta agar hati kita tetap konsisten, tetap istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam sholat jelas, apalagi kalau kita ayat di dalam sholat lima waktu, surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kita bacanya amin, itu doa. Ya. Itu yang pertama. Agar hati kita kembali kepada fitrah, kita berdoa, dijaga. Karena di bulan Ramadan, mohon maaf, kita sudah banyak berbuat amal soleh, banyak beraktivitas tentang keagamaan. Ya. Supaya terus di bulan Syawal 11 bulan tetap kita melaksanakan. Boleh jadi di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, mestinya juga di bulan Syawal rajin membaca Al-Quran. Kita selalu berjamaah di bulan Ramadan, tidak mau ketinggalan, maka di bulan Syawal terus tidak mau ketinggalan dalam sholat jamaah. Begitu juga sedekah infak. Ya. Di bulan Ramadan kita selalu dilaksanakan, maka di bulan Syawal dan seterusnya kita ulang. Itu namanya istiqomah. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bersih, ya. Banyak membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Di dalam sebuah ayat surat di dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 24, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini merupakan pertanyaan dari Allah, tapi tidak perlu dijawab secara kata-kata atau verbal, tapi dijawab dengan perenungan, pengkajian dan penghayatan, bahkan pelaksanaannya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau tidak membaca Al-Qur'an, tidak menghayati Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an, tidak mengamalkan Al-Qur'an? Apakah mereka tidak menyampaikan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah terkunci atau dikunci oleh Allah. Nauzubillah. Jadi artinya kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, maka hatinya dikunci oleh Allah. Udah bukan hati yang bersih lagi, bukan hati yang fitrah lagi, tapi hati yang kotor, hati yang berkarat. Karena jauh dari Al-Quran. Jadi kita di bulan Ramadan ini tadarus Al-Quran, sudah hatam Al-Quran, ditindaklanjuti terus bulan Syawal 11 bulan mendatang. Jadi istiqomah. Jadi tadi boleh jadi ada orang di bulan Ramadan dekat dengan Al-Quran, tapi di luar bulan Ramadan jauh dari Al-Quran, lupa lagi dengan Al-Quran. Boleh jadi hatinya bisa saja dikunci oleh Allah. Ada orang yang hanya dikunci, ada di dalam surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Nauzubillah. Allah mengunci hati mereka, dikunci oleh Allah, hati mereka karena jauh dari Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran. Pendengaran mereka dikunci, penglihatan mereka dikunci, ghishawatun ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk hidayah, tidak masuk nasihat, karena dia sudah jauh dari Al-Quran. Wa lahum azabun azim, bahkan bagi mereka azab yang berat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bersih hati kita, maka terus kita ta'amuk, kita dekat dengan Al-Quran, cintai Al-Quran, minimal kita membaca Al-Quran, apalagi kita kalau bisa menghafalnya. Mudah-mudahan. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, innal quluba tasdamu. Sesungguhnya hati manusia itu berkarat. Yang dimaksud adalah dosa. Berkarat kotor karena berbuat dosa dan maksiat. Jadi kotor hati manusia.
Karena secara hadis sebagaimana besi berkarat. Hati manusia berkarat sebagaimana besi berkarat. Kalau besi berkarat jadi rongsokan rahmat. Dikira ya. Kira ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa ma jalauha? Bagaimana caranya agar hati kami tidak berkarat, agar hati kami bersih, fitrah? Rasulullah bersabda, qiraatul Quran wa zikrul maut. Banyak-banyak membaca Al-Quran dan ingat akan kematian. Jadi mujarrad qiraah saja, hanya sekedar membaca Al-Quran mampu membersihkan hati kita. Kenapa? Hudal linnas, dan itu dan Al-Quran surat Al-Baqarah. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita, bagi manusia, petunjuk ke jalan yang lurus, rasyadan ila sabilil haq, petunjuk menunjukkan ke jalan yang hak dan benar. Jadi sehingga hati kita terus saja berbuat baik, hati kita berbuat baik, beramal soleh, terus suci, fitrah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saja, agar hati kita bersih juga, istiqomah adalah dikasratis sedekah. Alhamdulillah ya, banyak-banyak sedekah. Ada takjil, itu kan pahalanya gede banget. Di bulan Ramadan ini adalah pahalanya satu dibalas dengan 10 sampai 70 sampai 700 ila atafin kasiro, sampai lipatan-lipatan yang banyak yang Allah yang tahu. Pahala orang yang bersedekah berlimpah di bulan suci Ramadan. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman tentang zakat, infak dan sedekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayat. Ini perintah khusus kepada Rasulullah, atau perintah kepada para sahabat, atau perintah kepada kalau sekarang perintah ayat ini untuk pengurus masjid, panitia zakat yang disebut amil ya, bukan ambilin, ada ambilin, ada amil. Ambillah zakat itu, sedekah itu dari orang-orang yang kaya. Itu kan begitu. Sebagai sedekah. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka, wa tuzakkihim, dan juga untuk menyuburkan hati mereka dengan kebaikan-kebaikan, sehingga dengan zakat dan sedekah hati mereka menjadi baik dan hartanya menjadi barokah, an-numu, berkembang. Nah, jadi dengan zakat itu bisa membersihkan hati kita yang tadinya kikir, insya Allah tidak kikir, menjadi baik, menjadi dermawan atau dermawati dengan zakat. Jadi zakat ini, sedekah, infak, mampu mensucikan hati kita. Kemudian Rasulullah pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah engkau tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan engkau yang Mu'adz pintu-pintu kebaikan? Abwabul khair, banyak pintu, bukan satu, bukan babul khair, tapi abwab jamak, pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Qultu ya Rasulullah, betul, saya tahu ya Rasulullah, apa itu pintu-pintu kebaikan? As-sadaqah tutfi'ul khati'ah, kama yutfi'ul nar, kama yutfi'ul ma'an nar. Sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana air bisa memadamkan api. Ketika ada air api Pak besar, kebakaran, ada pemadam, habis, apinya hilang. Kemana? Gak tahu. Begitu juga ketika kita banyak dosa, mohon maaf, namanya manusia, banyak kesalahan kepada Allah, kepada manusia, hati kita kotor. Kemudian ketika kita sedekah, maka akan hilang kotoran dari hati kita. Kemana? Allah menghilangkan, Allah membersihkan. Jadi dengan sedekah yang istiqomah, sedekahnya terus menerus, bukan di bulan Ramadan aja. Di bulan Syawal, di bulan Ramadan ini tidak ada fakir miskin yang menangis karena dia sudah kenyang. Di bulan Syawal juga mestinya begitu. Tidak ada fakir miskin yang menangis. Tidak ada orang-orang yang susah. Kenapa? Karena kita ada selalu ditarbiyah oleh Allah di bulan Ramadan, ditarbiyah, dididik untuk bersedekah, sehingga di bulan Syawal dan seterusnya
adalah kita menjadi orang-orang yang muzaki, ya, memberikan sedekah kepada fakir dan miskin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini yang paling penting. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, jangan putus-putus. Allah suka kepada orang yang berdoa. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran terus istiqomah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang banyak bersedekah, sehingga hati kita menjadi bersih. Sebagai penutup, kita tutup dengan sebuah ayat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Allah Tuhan kami. Tuhan kami adalah Allah yang menciptakan kami, yang menciptakan langit dan bumi. Rabbuna Allah. Nah, ketika syakaratul maut, kita nanti kalau istiqomah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian kita beramal soleh tadi, termasuk doa, termasuk baca Quran, termasuk sholawat atau yang lain-lainnya baca. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Ketika kita syakaratul maut akan turun malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk menghibur kita semua. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang istiqomah dalam beribadah, surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Demikian yang dapat sampaikan. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang suci. Idul Fitri kembali kepada kesucian semuanya semuanya, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.